Indonesia, kita balik lagi ya. Di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Azita dan ada Ditan Sudiro juga di sini. Dan kita masih ngomongin people pleasure. Tadi kan udah. Ada Ditan Sudiro, mantan people pleasure. Aku juga kok mantan people pleasure juga, iya kan? Dan kayak di usia yang sama ya, awal usia 20-an. Iya. Dimana kita masih kayak labil-labilnya itu kan usia segitu. Sebenarnya belum paham juga ya. Iya, belum paham karena kan? dari remaja mau ke dewasa. Iya, lagi pengen usia mempelajari segala sesuatu. Yang gak mau salah di depan banyak orang. Butuh pengakuan bahwa kita ini baik, kita ini nggak mengecewakan kalian loh gitu. Jadi itulah di umur-umur segini memang riskan. Mungkin kalau milenial lagi ada di fase ini ya kan. Bisa jadi. Karena kita tadi udah spill, kita akan kasih tahu kalau siapa tahu kalian ini lagi menjadi people pleasure. Kita bakal ngebahas tentang tanda-tanda dari people pleasure. Betul. Siapa tahu yang lagi nonton kamu nih people pleasure-nya ya kan. Oke, people pleasure ini biasanya dianggap sebagai seseorang yang baik hati oleh semua orang. Orangnya baik, mau ngebantu. Sosok ini tuh biasanya selalu siap untuk ngebantu apapun yang kita hadepin gitu kan. Dan sosok ini adalah kategori yang susah berkata tidak. Dan meskipun itu merugikan waktu dan energinya, tapi ini orang emang orang baik nih, people pleasure biasanya nih. Nah, kalau kamu mengenali diri kamu dalam deskripsi yang tadi kita udah sebutkan, ya udah bisa ditebak dong ya. Mungkin emang kamu nih orang yang menyenangkan atau people pleasure. Tapi harus ingat ya, pada titik tertentu terus-menerus membuat diri kamu ada untuk orang lain ini bisa berdampak yang nggak baik pada kesehatan emosional kamu. Jadi lakukan deh apa yang kamu bisa dan harus stop berhenti bilang iya. Harus mulai belajar bilang tidak kalau dari saya. Iya, karena biar makin konkret gitu loh. Kita perjelas nih tanda-tandanya ya. Kita akan bahas tanda-tanda kalau kalian ini termasuk people pleasure atau enggak. Yang pertama, pastinya tidak bisa mengatakan tidak, itu udah pasti. Karena seorang people pleasure ini sering banget ya guys ya, merasa enggan banget kalau untuk ngomong enggak gitu kan. Kayaknya tuh keluh gitu mulutnya. Dan dalam situasi dan kesempatan apapun tuh mereka pasti selalu mengiyakan gitu. Karena mereka ini sangat tidak enakan ketika menolak permintaan orang lain terhadap dirinya. Jadi kalaupun ia berhasil berkata tidak, biasanya sih mereka ini akan merasa dihantui perasaan yang kayaknya aduh gue salah banget ya, aduh gue ini banget ya. Jadi karena udah ngerasa nolak sesuatu yang diminta ke dia gitu. Ya ibaratnya kayak gitu. Nah ini poin pertama adalah sering meminta maaf, tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya adalah sering meminta maaf. Kayak kata maaf udah jadi sehari-hari kata yang diucapkan bagi seorang people pleasure. Hai. Aku jadi ingat sitkom zaman dulu. Jadi ngomong ke saya. Oh, maaf. Po Indun. Iya, Po Indun setiap mau ngomong apapun maaf. Berarti Po Indun tuh people pleasure banget. Dikit-dikit maaf. Dia budayanya sama kayak di rumah saya, budaya Jawa. Maaf. Nggak enakan, mulu nggak enakan. Padahal maaf kenapa ngomong juga belum udah. Nah itu dia, jadi seorang people pleasure itu biasanya sering menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang udah dia lakukan. Padahal bukan porsi dia juga. Sehingga karena porsinya udah kebanyakan dan jatuh-jatuh yang dia pegang gitu kan. Dia ngerasa harus minta maaf kepada semua orang lain. Meskipun itu bukan kesalahan dia, bukan pekerjaan dia. Oh Indun udah bener. Orang Jawa kayak saya gitu kan. Maaf Didikannya ya, sama. Maaf, tapi pada dasarnya seorang langsung ngejelasin gitu. Ini, maaf, tapi pada dasarnya seorang people pleasure melakukan itu hanya karena takut orang di sekitarnya marah pada dia atau takut gak disukain sama orang sekitarnya. Bener. Jadi maaf ya. Loh. Maaf ya. Oke, yang selanjutnya ini ciri-cirinya selalu setuju dengan semua orang. Kayak nggak punya pendirian jatuhnya ya. Karena seorang people pleasure ini akan selalu bersikap setuju dengan pendapat orang lain walaupun itu sangat bertentangan banget dengan pendapat yang ia punya atau ia yakini. Dan hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik di antara mereka. Itu tadi kalau kita ada di suatu kelompok atau apa gitu kan. Yuk ngumpul yuk gitu. Hari Minggu padahal dia Minggu tuh kayak family time-nya gitu kan. Harus kumpul sama keluarga gitu. Belum libur, Sabtu masuk. Nah dia mau ikut ngumpul padahal badannya capek. Dipaksain. Sakit sendiri kan. Oke, dan selanjutnya biasanya orang-orang seperti ini tuh people pleasure itu biasanya mereka merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain yang ngerasain kita yang tanggung jawab. Dia yang sakit gitu, dia yang cari masalah, kita yang sakit. Kita yang minta maaf ibaratnya gitu. Jadi seorang people pleasure ini akan membutuhkan pengakuan atau validasi dari orang lain mengenai dirinya sendiri. Maka dari itu dia
dia biasanya akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk orang lain demi mendapat validasi itu. Sehingga dia ngerasa bahwa bahagia orang lain itu jadi tanggung jawabnya dia. Padahal kan kagak ada hubungannya. Iya, intinya memang Bahagia sebenarnya benang merahnya tuh udah, intinya dia takut dimusuhin. Takut gak punya temen. Takut nggak punya temen gitu. Ha-ha. Padahal kalau dia berpikirnya logis gitu ya nggak gitu lah. Ada-ada aja. Gitu. Pasti ada kok kalau kalian memang dasarnya bisa berbuat baik gitu kan. Nggak mungkin lah nggak ada kalian dapat teman yang baik pula. Dan itu biasanya capek sendiri loh. Dari pengalaman saya tuh, saya jadi sempet sempet kerja itu event yang di Kemayoran yang 40 hari itu. Yang tahunan. Yang tahunan itu dulu kan saya jadi kru event gitu. Nah, biasa lah ya, itu kan luas banget lapangannya. Udah gitu boothnya ada 14 tersebar gitu. Jadi krunya banyak yang kabur-kaburan. Karena saya orangnya yes man gitu kan. Nggak enakan orangnya. Jadi saya tuh di tahun pertama kerja saya selalu nolongin orang sampai akhirnya saya sakit sendiri. Terus kalau pas kita sakit itu kan berarti kita nggak dapat bayaran. Karena kan kalau kru event hanya dibayar per datang. Akhirnya saya sempat sakit 2 hari udah saya nggak dibayar 2 hari. Itu sih turning point yang akhirnya jadi berubah jadi agak keras tuh semenjak itu. Dan itu baru terjadi pas saya umur 24 lah. Gak apa-apa. Akhirnya capek sendiri karena sakit-sakitan. Emang menjelang mature itu, menjelang dewasa. Saya ngerasa saya nggak dapat pembayaran saya, terus habis itu saya jadi lebih tegas. Jadi kepake terus ya tiap tahun. Oke. Cocok lah ya kalau di TAN mah memang. Capek tahu. Dan itu biasanya kalau people pleasure itu nggak bisa ditebak apakah lebih banyak cewek yang people pleasure apa cowok yang people pleasure, enggak. Bisa dilihat dari dua-duanya, bisa aja salah satunya yang melakukannya, ibaratnya gitu. Dan biasanya ketika mereka pengen berhenti atau mengatakan tidak, itu minta maafnya nggak enak. Iya, ini tuh. Aduh sorry banget Iya, ya. betul. Gue tapi bener-bener gak bisa. Padahal emang bukan urusan dia, bukan pekerjaan dia. Tapi di saat dia harus menolak tuh kayak berat banget juga buat dia. Karena dia pengen nyenengin orang sebenarnya. Banyak sih kalau menurut gue faktornya. Salah satu dia mau nyenengin orang, atau salah satunya dia kepengen show off dengan apa yang dia punya, tampil gitu. Kalau saya tuh dulu cuman pengen banyakin pengalaman. Akhirnya capek sendiri. Ya iya, karena udah di luar kapasitas yang mungkin tubuh kamu bisa terima. Iya, karena kan zaman dulu kerja di radio kan, belajar nih bikin naskah. Padahal bukan kerjaannya. Belajar nih ngisi suara, padahal bukan kerjaannya juga, nggak dibayar juga. Maksudnya adalah banyakin pengalaman. Cuman kok lama-kelamaan baru nyadar, ini kenapa gue yang ngerjain yang dapat uangnya? Baru nyadar akhirnya. Ujung-ujungnya kayak, gue harus tahu batasnya nih. Jangan mau work for free, jangan mau kerja untuk gratis cuman untuk nyenengin orang aja. Tapi kebiasaan nyenengin orang saya tuh masih ada terus dari umur, yaitu dia dari umur belasan sampai 20-an itu. Tapi akhirnya yang saya cerita tadi, akhirnya capek di event, udah gue gak mau lagi nyenengin orang, cukup sampai di sini aja. Iya. Itu mungkin tadi beberapa pengalaman dari Ditan. Mungkin millennials juga punya pengalaman yang hampir-hampir mirip atau mungkin lebih parah dari Ditan. Ya intinya apa ya? Lo pernah kayak gitu? Waktu kalau lo ceritanya kayak gimana zaman dulu? Nyenengin keluarga atau nyenengin teman kampus atau apa kalau lo dulu? Gak tau ya, dari dulu gue tipe yang tegas sih ya. Jadi gak terlalu Tapi katanya kayak people gitu. pleasure juga. Tipe people pleasure kayak tadi, misalkan di kampus gitu. Sekali gue iyain, tapi kalau besok dia ngelunjak, mohon maaf. Asik. Karena dari, mungkin gak tahu juga ya. Lo gak people pleasure berarti? Didikan nyokap sama bokap dulu begitu kali ya. Maksudnya enggak. gini, lu bener, lu kejar. Kalau lu salah, lu minta maaf. Enggak, Jadi selalu diajarin kayak apa ya, menyokap sportif aja gitu. Lo tetep, iya lo nggak se-people pleasure itu. Tapi nggak apa, abis ini kita bakal sesekali aja. Abis ini kita bakal, tadi kan kita udah bahas tuh contoh-contohnya gitu kan. Nanti kita bakal ngebahas cara berhenti untuk menjadi people pleaser, tapi nanti dulu nih. Saya masih penasaran, jadi kalau ngomongin tentang Nuka, lu jadi kategorinya tegas ya? Apa ya? Lu lebih ke tegas ya? To the point aja sih. Asik, oke. Nuka to the point. Ya kalau gue bilang itu, gue ngerasa itu salah ya gue bilang salah. Tapi kalau itu benar ya gue puji, itu benar. Oke, sekarang kita bakal ngebahas dampak people pleasure nih. Nah, Dampaknya apa sih kalau lu menjadi seorang people pleasure gitu kan? Seperti kata pepatah bijak. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik.
gitu kan. Jadi lu jangan berlebihan. Kebiasaan gak enakan ini juga bisa menjadi bom untuk diri sendiri, bisa meledak sendiri gitu kan. Dan menjadi orang yang gak enakan itu bener-bener gak enak. Stop jadi orang yang gak enakan, karena itu bener-bener gak enak gitu kan. Salah satu dampak buruk menjadi seorang people pleasure adalah kita jadi bisa kehilangan jati diri kita karena kita terlalu sibuk mikirin orang lain. Kita terlalu sibuk mikirin kemauan orang lain sampai kita nggak tahu sebenarnya keinginan kita sendiri itu apa. Kita terlalu sibuk ngewujudin kebahagiaan orang lain tanpa berusaha nyari kebahagiaan kita sendiri gitu kan. Dan hal ini sangat berbahaya jika ada orang di sekitar kita yang berusaha memanfaatkan kelemahan kita sebagai seorang people pleasure. Ini betul kalimatnya bener. Iya kan? Iya, karena ya biasanya sih alih-alihnya nyenengin hati orang lain. Nah, biasanya people pleasure ini justru membuat dirinya mudah dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan hal tersebut dapat terjadi karena people pleasure ini cenderung biasanya memprioritaskan kebahagiaan orang lain dulu dibanding dirinya sendiri. Jadi ya nggak ingin kan hidup kalian terus dimanfaatin orang, makanya ikuti langkah-langkah agar kalian bisa berhenti jadi people pleasure. Harus tegas nih, bener kata gue tadi. Kalau bahasanya Nuka to the point ya, tegas atau to the point gitu kan. Gitu. Ya kalau gue gak suka, gue akan berani speak up. Ya bener banget. Dan hati-hati tuh biasanya tuh kalau kita speak up akan ada orang yang gak asik loh. Itu hati-hati tuh. Itu penilaian lo. Iya, gak apa-apa. Itu orang yang gitu tandain. Oke, dia gak suka kita bahagia, catet. Gitu. Tandain. Ibaratnya gitu. Jadi ya gak usah peduli sama omongan orang. Kalian balik tadi yang gue pernah ngomong, kita hidup buat pandangan Tuhan aja. Yang penting kita udah sesama, udah mencoba baik. Tapi kalau kita diperlakukan tidak baik, gak usah peduli itu. Iya bener, pokoknya harus, ya itu dia tadi. Sebenarnya stop ngurusin orang lain gitu. Stop gak enakan juga dengan orang lain, karena ini tuh membuat people pleasure harus merasa selalu menyenangkan orang lain. Iya, jadi berani bicara kalau kalian memang tidak suka diperlakukan seperti itu, ya bilang. Jangan, aduh nggak enak deh, iyain aja padahal kamunya udah nggak enak gitu Ya, rasanya. terus kalau misalnya udah di saat itu ada orang yang nggak asik, nah itu tandain tuh orang itu nggak pengen kita bahagia tuh. Dia pengen bahagia Karena sendiri. kita semua berhak bahagia, Besti. Betul, Besti. Nah, itu sifat-sifat people pleasure tersebut tuh bikin kita mudah dimanfaatkan dan diremehkan. Sifat nggak enakan itu loh. Dan kita mau nggak mau harus membiasakan diri untuk bersikap tegas kayak Nuka tadi, harus to the point. Dan sikap tegas itu akan membuat kita lebih disegani oleh banyak orang. Makanya mulai yuk kita berkata tegas dalam kata-kata dan juga tindakan. Ya, prioritas tegas tuh maksudnya bukan berarti kita tidak menghargai orang. Bukan berarti kita egois juga. Nah, selanjutnya kalian ini harus memprioritaskan juga kebahagiaan kalian. Karena seorang people pleaser ini selalu memprioritaskan lagi-lagi kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri. Nah, kalau kalian akan menggantungkan terus nih kebahagiaan kalian dengan membahagiakan orang lain dulu, maka kalian ini belum dapat merasakan sebenarnya bahagia yang sesungguhnya tuh kayak apa sih gitu. Karena memang sejatinya kebahagiaan adalah hal yang harus diciptakan kita sendiri, bukan yang bisa dicari. Jadi karena kapan ya gue bahagia? Sebenarnya bahagia tuh lo yang tahu, bahagia lo yang cari. Ya. Kenapa orang lain bisa bahagia, gue enggak kayak gitu rumusnya. Karena lo nggak pernah bersyukur, jadi lo nggak bahagia. Bener banget, dan itu semua bisa dimulai dengan berani berkata tidak. Yap. Enggak. Lagi-lagi kalau kalian merasa tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kalian anut atau nggak sesuai dengan prinsip kalian, ya udah why not? Abis itu kalau orang lain mau benci kalian, berarti mereka yang egois. Ya benar banget, karena ketidakberanian berkata tidak atau menolak permintaan orang lain ini merupakan salah satu ciri-ciri dari people pleasure juga. Kita harus bersikap tegas akan jawaban kita dan mulailah berani berkata tidak kalau suatu permintaan tersebut kita ngerasa ini bakal ngerugiin kita nih atau ngeganggu aktivitas kita yang udah kita rencanain gitu kan. Karena dengan kita menolak itu bukan berarti jahat loh guys, enggak. Itu hanya berlaku tegas, bersikap tegas akan diri sendiri aja gitu. Ya lagi-lagi maksudnya biar kita pun gak jadi korban gitu. Nah yang selanjutnya kurangi meminta maaf. Di sini bukan berarti kalian egois kalau salah nggak minta maaf ya. Ini saya tambahin ya, jadi kalau kita udah tegas otomatis akan berkurang kok ngomong minta maaf ya. Iya. Bener kan ya biasanya gitu. Ya minta maaf kalau tadi bener juga sih mak gue ngajarin ya. Kalau lu bener lu kejar itu. Maksudnya kalau lu disalahin tapi lu sebenarnya lu bener lu kejar. Tapi kalau lu salah ya udah
say sorry, maksudnya jangan takut untuk meminta maaf duluan. Betul, dan ketika Jadi kita sportif gitu loh. ketika kita tegas akan berkurang kok kita minta maaf Iya, yang benar. karena memang meminta maaf kan adalah satu hal yang baik sebenarnya ya untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman. Tapi kalian juga harus mengetahui kalau batasan dalam meminta maaf tuh ada. Kamu boleh minta maaf tapi tidak diwajibkan untuk meminta maaf setiap saat. Cukup ucapkan permintaan maaf kalian aja kalau kalian lagi menolak, atau selebihnya ya perlulah kalau memang kalian nggak melakukan kesalahan ngapain minta maaf. Iya. Kan kok hidden dong jadi. Saya ajarin satu trik ya. Jadi misalnya kita disuruh melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Contoh kita udah mau pulang sekolah atau udah mau pulang pekerjaan atau Tenggol ya harusnya. udah mau pulang di aktivitas kita lagi siap-siap, tiba-tiba ada orang yang sorry, bantuin dong ini, dan itu bukan bagian kita. Langsung bergerak aja. Minta maaf boleh, tapi hanya sependek, sorry, gue udah selesai kerjaan gue udah harus cabut. Langsung pergi, langsung angkat semuanya. Itu lebih ngebantu loh dengan gerakan badan. Pergi dari tempat itu tuh lebih ngebantu. Iya. Tan, tolong dong Tan. Gitu. Sebenarnya lu memang nggak bisa. Ya kalau lu nggak bisa bilang aja, sorry Kak, memang gue lagi mau pergi nih atau apa Nah, nih. kalau gitu. ngomong minta maaf untuk kayak gitu nggak apa-apa. Sorry Kak, gue nggak bisa nih, udah Iya, harus jalan. jangan yang, aduh, Aduh, sorry banget maaf ya. ya, sampai lu kayak mau Gue nggak bisa. muja-muja dia gitu. Mungkin sampai mikirin gini, kalau gue nggak bisa, nggak apa-apa kan? Nah, itu udah kelewatan. Atau nanti gue cari bantuan yang Iya, lain. coba tanya ya, teman-teman yang lain deh. Panik. Padahal itu bukan urusan kita juga. Iya, ya udah lah, cukup. Yap. Dan next adalah gini, jangan selalu pengen terlihat baik di mata orang gitu. Nolong orang lain emang perbuatan yang baik, tapi nggak perlu berlebihan sampai kita mengesampingkan diri kita sendiri gitu kan. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang hanya dimanfaatin aja karena orangnya terlalu baik gitu. Kita harus bisa ngebatasin itu. Itu kayak saya dulu deh. Itu juga. Ditan aja, nggak bakal bilang enggak. Gue juga gini dulu pernah. Gitu. Bantuin orang bisa masuk kerja, gue yang berak. Hus. Ya maksudnya gini, wah kurang ajar sih, udah dibantuin gitu kan. Ditinggalin maksudnya. ya. Terus abis itu lu kayak sosok nggak kenal, go to hell aja orang kayak gitu lah ya gitu. Oke deh, kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, masih ngebahas. Barusan kita udah ngebahas tentang Yap. people pleasure. Dampak ya, dampak. Hati-hati ya. Hati-hati, maksudnya ciri-ciri tadi udah kita bahas, dampaknya juga kayak Terus gitu. kita udah ngebahas juga cara untuk supaya nggak terus-terusan jadi people pleasure tadi udah Iya. kita bahas ya. Ayo buka mata dan hati kalian. Buka telinga, Bung Bata, buka mata, buka telinga. Mumpung belum terlambat. Ya udah kalau kayak gitu nanti kita bakal bahas-bahas yang menarik Ya. lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetapi Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.